River Plate bungkam Urawa Reds. Silva kokoh, Fluminense tahan Dortmund. Filippo Inzaghi resmi latih Palermo. MU tawar rapinya 2,4 triliun rupiah. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. River Plate versus Urawa Red Diamonds pada laga grup E Piala Dunia antar klub. Hasilnya, River mampu unggul ketika laga baru berjalan 12 menit via gol Facundo Colidio. River yang justru bisa menambah keunggulan pada menit ke-48, Sebastian Drussi menanduk bola daripada Nishikawa. Urawa mendapatkan hadiah penalti di menit ke-55, Yasuke Matsuo sebagai eksekutor menjalankan tugasnya. River Plate kembali menjauh menit ke-73, sepak pojok Acuna bisa ditanduk oleh Maximiliano Meza. Hasil ini membuat River Plate berhasil meraih 3 poin perdana di grup E. Di usia yang sangat muda, yaitu 17 tahun dan 307 hari, Franco Mastantuono berhasil mencatatkan namanya sebagai pemain termuda ketiga yang memulai pertandingan di Piala Dunia Klub sejak 2010. Dalam edisi kali ini, Franco Mastantuono menjadi pemain yang paling tajam dalam duel melawan Urawa Reds Diamond dengan memenangkan 10 dari 18 duel yang dilakoninya. Angka ini menjadi salah satu yang tertinggi dalam turnamen tahun ini bersama dengan 3 pemain lain termasuk Lionel Messi. Fluminense ditahan Borussia Dortmund bertanding di MetLife Stadium. Jalannya pertandingan berlangsung ketat. Data statistik menunjukkan Fluminense bisa menguasai bola sebanyak 46% dan punya peluang lebih banyak. Tercatat ada 14 total tembakan yang dilancarkan Fluminense di sepanjang laga. Di sisi lain, Dortmund hanya sempat melancarkan 7 total tembakan. Sayangnya, sejumlah peluang emas yang didapat kedua tim terbuang percuma. Dengan hasil ini, kedua tim sama-sama meraih 1 poin di grup F. Dalam pertandingan Fluminense versus Dortmund, Thiago Silva sekali lagi menunjukkan kelas dan pengalamannya sebagai sosok bek tangguh di lini belakang. Meski usianya telah mencapai 40 tahun, performa Silva tetap luar biasa dengan memenangkan 9 dari 11 duel, melakukan 7 clearance, serta 3 intercept penting. Kemampuan membaca pemain dan ketenangan yang ia tunjukkan membuat Fluminense berhasil menjaga gawang mereka tetap bersih sepanjang pertandingan yang bersih imbang tanpa gol. Klub sepak bola Prancis Strasbourg dikabarkan sangat ingin mengamankan jasa kiper Chelsea, George Petrovic, secara permanen setelah penampilannya yang memukau selama masa peminjaman musim 2024-2025. Petrovic tidak hanya menjadi andalan di bawah Mister Strasbourg, tetapi juga berhasil menyabet gelar pemain terbaik klub musim ini. Chelsea dikabarkan memberikan klausul penjualan senilai 30 juta euro, namun terdapat kendala terkait hak citra yang harus diselesaikan sebelum transfer resmi dapat dilakukan. Juventus resmi menetapkan harga minimum sebesar 25 juta euro untuk penyerang andalannya Dusan Vlahovic di bursa transfer musim panas 2025. Keputusan ini muncul menyusul mandeknya pembicaraan perpanjangan kontrak yang membuat masa depan Vlahovic di Torino menjadi tidak pasti. Dengan kontrak yang masih berlaku hingga Juni 2026, Juventus berupaya menjual sang pemain mulai musim panas ini agar tidak kehilangan peluang mendapatkan kompensasi transfer pada jendela berikutnya. Palermo resmi mengumumkan Filippo Inzaghi sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2025-2026. Mantan striker legendaris AC Milan ini menandatangani kontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun apabila klub berhasil promosi ke Serie A. Sebagai klub yang finish di posisi ke-8 Serie B musim lalu, Palermo berharap kehadiran Inzaghi dapat membawa perubahan signifikan dan menggapai ambisi kembali berlaga di kasta tertinggi Liga Italia. Kabar mengejutkan datang dari internal klub AS Roma, di mana Direktur Teknis Florent Gisolfi resmi meninggalkan posisinya di ibu kota Italia itu. Konfirmasi ini disampaikan oleh Claudio Ranieri yang menegaskan bahwa kepergian Gisolfi memang sudah diputuskan dan dilaksanakan segera. Keputusan tersebut muncul setelah musim 2024-2025 yang berakhir dengan Roma berhasil finish di posisi ke-5 Serie A. Nama Frederic Massara pun mencuat sebagai kandidat terkuat untuk menggantikan posisi Florent Gisolfi. Mantan gelandang legendaris AS Roma, Daniele De Rossi, baru-baru ini dikabarkan mendapat tawaran untuk menjadi pelatih kepala klub Cremonese yang baru saja promosi ke Serie A. Penawaran ini datang setelah De Rossi sempat dipecat dari kursi pelatih Roma pada September 2024.
Cremonese sendiri berhasil naik kasta ke Serie A setelah menjuarai playoff promosi Serie B musim 2024-2025, sehingga posisi pelatih kepala menjadi sangat krusial untuk menjamin kelangsungan tim di kompetisi papan atas. Parma membuat gebrakan besar di Liga Serie A dengan memutuskan menunjuk Carlos Custa, asisten pelatih Arsenal yang baru saja berusia 29 tahun, sebagai manajer baru mereka. Menurut laporan terpercaya dari Fabrizio Romano, pembicaraan antara Parma dan klub asal Inggris Arsenal telah mencapai tahap lanjut. Dengan pengangkatannya ini, Custa diperkirakan menjadi salah satu manajer termuda dalam sejarah Serie A yang sekaligus akan mencatatkan rekor tersendiri bagi kompetisi tersebut. Athletic Bilbao kini mengambil langkah tegas dengan menawarkan gaji tertinggi kepada bintang muda mereka, Nico Williams, demi menggagalkan niat pemain itu untuk bergabung dengan FC Barcelona. Williams baru-baru ini menolak tawaran menggiurkan dari Bayern Munchen dan menunjukkan ketertarikan kuat untuk pindah ke Barcelona meskipun harus memangkas gajinya. Namun Bilbao tidak tinggal diam. Klub tersebut menaikkan gaji Nico Williams secara signifikan agar sang pemain tetap bertahan. Sevilla dikabarkan tengah menyiapkan rencana khusus untuk mengamankan tanda tangan pemain muda berbakat Barcelona, Pablo Torre. Meski Barcelona sangat menghargai bakat Torre, sang pemain sulit mendapatkan kesempatan bermain di bawah asuhan pelatih Hansi Flick. Sevilla menjanjikan kesempatan bermain lebih banyak dan peran sentral di tim mereka jika Torre memilih bergabung sebelum musim baru dimulai. Rencana pembelian ini akan dilakukan setelah Torre menyelesaikan partisipasinya di kejuaraan Euro U21. Real Madrid kini memastikan dua pilar pentingnya, Brahim Diaz dan Thibaut Courtois, memperpanjang kontrak mereka bersama klub. Diaz, yang usianya kini 25 tahun dan telah menjadi andalan pelapis dalam skuad Los Blancos, menyepakati perpanjangan masa bakti yang akan membuatnya tetap di Santiago Bernabeu hingga usianya menginjak 30 tahun. Sementara itu, Courtois, sang kiper utama klub, juga menambah durasi kontraknya hingga 2027, memperkuat posisi beliau sebagai benteng terakhir bagi Madrid. Kylian Mbappe absen dari sesi latihan Real Madrid pada Selasa menjelang laga pertama mereka di Piala Dunia antar klub melawan Al Hilal yang dijadwalkan Rabu malam waktu Indonesia Barat. Menurut laporan dari ESPN, sang mega bintang asal Prancis mengalami demam sehingga tidak bisa mengikuti latihan terbuka di Palm Beach Gardens. Kondisi ini membuat kehadiran Mbappe untuk pertandingan pembuka tersebut menjadi tanda tanya besar dan keputusan akhir mengenai keterlibatannya akan ditentukan menjelang laga. Peran orang tua Florian Wirtz, Hans dan Karin mengenai proses transfer sang anak ke Liverpool, negosiasi tanpa melibatkan pihak ketiga, sehingga berhasil menghemat biaya komisi yang biasanya membuat transfer sebesar itu membengkak. Kesepakatan yang dibuat termasuk hak atas komisi sebesar 10% dari gaji Wirtz selama 5 tahun yang diperkirakan mencapai sekitar 10 juta euro. Wirtz sendiri akan menandatangani kontrak dengan Liverpool hingga tahun 2030 dengan gaji tahunan mencapai 20-22 juta euro. Manajer Sheffield United, Chris Wilder, akan segera dipecat menyusul kekalahan timnya dalam final playoff Championship melawan Sunderland. Keputusan ini diambil setelah evaluasi musim yang menunjukkan Sheffield United gagal meraih promosi ke Liga Premier meskipun mengumpulkan 90 poin, angka yang biasanya cukup untuk promosi otomatis. Tim berjuluk The Blades harus melalui jalur playoff dan akhirnya kalah 2-1 di Wembley, sehingga mengakhiri harapan mereka kembali ke kasta tertinggi Liga Inggris musim depan. Tottenham Hotspur dikabarkan bersedia untuk melepas kapten timnya, Son Heung-min. Namun keputusan ini baru akan diambil setelah tur pramusim klub tersebut di Korea Selatan. Tur pramusim ini memiliki makna penting secara komersial bagi Tottenham, terutama karena mereka memiliki kewajiban kontraktual untuk menurunkan Son dalam laga persahabatan melawan Newcastle United pada 3 Agustus di Stadion Seoul World Cup. Kehadiran Son sangat diharapkan untuk menjaga daya tarik komersial klub. Fenway Sport Group (FSG), pemilik klub Liverpool, dikabarkan sedang dalam tahap pembicaraan serius untuk mengakuisisi klub La Liga, Getafe. Langkah ini merupakan bagian dari strategis FSG untuk mengembangkan model multi klub yang sebelumnya telah mereka eksplorasi. Daya tarik utama bagi FSG adalah proyek renovasi Stadion Coliseum Alfonso Perez milik Getafe yang tengah berjalan dan diperkirakan rampung pada akhir 2027 atau awal 2028. Wolverhampton Wanderers akan segera mengonfirmasi perekrutan pemain muda asal Spanyol, Fer Lopez, dari Celta Vigo senilai 25 juta euro. Pemain berusia 21 tahun ini telah menyetujui persyaratan personal dengan klub dan dijadwalkan menjalani tes medis pada hari Rabu mendatang.
Transfer ini menjadi langkah penting Wolves dalam memperkuat lini serang mereka untuk menghadapi musim 2025-2026, mengingat kepergian beberapa pemain kunci sebelumnya seperti Pablo Sarabia dan Matheus Cunha. Klub Premier League Manchester United mengejutkan dunia sepak bola dengan mengajukan tawaran sebesar 150 juta euro atau sekitar 2,4 triliun rupiah untuk pemain sayap Barcelona Raphinha. Tawaran besar ini membuat manajemen Barcelona harus mempertimbangkan dengan seksama nasib sang pemain yang menjadi kunci dalam skema permainan Hans-Dieter Flick. Musim lalu, Raphinha menunjukkan performa impresif dengan 34 gol dan 25 assist dalam 57 pertandingan, menjadikannya salah satu pemain paling produktif di Eropa. Manchester United memasang bandrol sekitar 30 juta pound sterling untuk pemain sayap Inggris Jadon Sancho yang menjadi incaran beberapa klub baik dari Eropa maupun Arab Saudi. Setelah masa peminjaman yang kurang memuaskan di Chelsea, di mana klub London tersebut memilih tidak menggunakan opsi pembelian permanen, Sancho kembali ke Old Trafford dengan situasi yang belum jelas. Namun tuntutan gaji Sancho yang tinggi mencapai 300.000 pound sterling per minggu menjadi kendala utama dalam proses negosiasi. Manchester United telah resmi menyepakati perpanjangan kontrak selama 1 tahun dengan kiper senior mereka, Tom Heaton. Meski usianya sudah mencapai 39 tahun, Heaton tetap dipercaya untuk mengisi posisi kiper ketiga di klub berjuluk Setan Merah tersebut. Sejak kembali ke Old Trafford, Heaton memang jarang tampil di lapangan utama, hanya mencatat 3 penampilan. Semuanya bukan dalam kompetisi Liga Premier Inggris. Penampilan terakhirnya terjadi pada ajang Carabao Cup musim 2022-2023. Alfie Gilchrist dipastikan akan meninggalkan Chelsea secara permanen pada bursa transfer musim panas ini. Kabar ini disampaikan oleh jurnalis Fabrizio Romano yang menyatakan bahwa Gilchrist sudah mendapat banyak tawaran dari klub-klub di Championship setelah menjelang masa peminjaman yang cukup sukses di Sheffield United. Musim lalu, Gilchrist bermain dalam 32 pertandingan di berbagai kompetisi, meski sempat mengalami cedera pergelangan kaki yang membuatnya harus absen dari beberapa laga terakhir. Chelsea mengumumkan kehadiran turnamen pramusim di Stamford Bridge pada bulan Agustus 2025 yang akan mempertemukan Chelsea dengan tim-tim kuat Eropa seperti AC Milan dan Bayer Leverkusen. Pada tanggal 8 Agustus, Chelsea akan meladeni Bayer Leverkusen, disusul pertandingan melawan Milan 2 hari kemudian pada 10 Agustus. Turnamen ini menjadi ajang penting bagi Chelsea dalam mempersiapkan diri menghadapi musim 2025-2026 serta sekaligus memperkenalkan sistem tiket digital di stadion mereka. Brighton and Hove Albion memastikan telah mendatangkan jasa bek tengah muda asal Italia, Diego Coppola dari Hellas Verona. Klub Premier League ini memerlukan dana sebesar 9 juta pound sterling untuk menyelesaikan transfer pemain berusia 21 tahun tersebut. Diego Coppola yang saat ini tengah membela timnas Italia U21 di ajang Euro U21 menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan Brighton. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler menyambut penuh antusias kedatangan Coppola. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.